Cik, cik, cik. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amma ba'du. Sehat, Bu? Bapak-bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, juga adik-adik yang saya sayangi, santri-santri Pondok Pesantren Nurul Islam juga yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehat, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada kesempatan hari ini Allah himpun kita dalam lapis-lapis keberkahan. Lapis pertama, kita dikumpulkan sama Allah di tempat yang mulia, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa humul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah, yang mana artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah yakni masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Maka jamaah sekalian yang baik rahmat Allah Subhanahu wa taala, lapis keberkahan yang pertama adalah kita ditempatkan sama Allah di tempat yang mulia di muka bumi ini, yaitu di masjid, yang mana masjid adalah tempatnya banyak kebaikan berkumpul, banyak kebaikan berkumpul. Maka dari itu sudah tepat sekali kita subuh kali ini berada di dalam masjid. Kemudian lapis keberkahan yang kedua, kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mulia. Ya, bagaimana tidak ada pilihan bagi kita untuk tidur lagi. Apalagi semalam atau kemarin itu hujannya deres banget. Leres, Bu? Nah, di Gamping niku rada aneh. Biasanya nek wonten udan deres teng pundi-pundi, teng Gamping mboten udan. Kebalikane nek teng Gamping udan, biasanya daerah pundi-pundi niku mboten udan. Nah, tapi kemarin pripun, Bu? Udan napa mboten mriki? Jawa nggih, alhamdulillah. Podo berarti nggih. Nah, seperti yang kita ketahui, turunnya hujan adalah juga turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masjid ini kita dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang mulia. Coba tengok, Bu, kanan kirinya. Masya Allah, nak sing ayu, nak sing ganteng ya. Nah, nek sing paling ngarep ganteng dhewe nggih. Nah, wajah-wajah ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adalah wajah-wajah yang kelak akan kita rindukan bertemu kembali. Ya, maka dari itu doa kita adalah ketika dikumpulkan kembali di surga, dikumpulkan juga bersama dengan orang-orang yang solih, ya. Dan mereka, orang-orang yang solih itu saling bisa memberikan syafaat, ya. Ya Allah, dulu selama di dunia aku puasa bersamanya, aku sholat di masjid bersamanya, aku saling membangun masjid ini bersama. Di mana dia kok tidak kelihatan ya Allah? Nah, maka sesama orang solih pun bisa saling bersyafaat, memberikan pertolongan kepada teman-temannya selama melaksanakan ketaatan bersama-sama. Maka di masjid ini berkumpulnya kebaikan, berkumpulnya
orang-orang yang solih, orang-orang yang mulia. Kemudian lapis keberkahan yang ketiga ada pada waktunya, yakni waktu subuh adalah waktu yang didoakan khusus oleh baginda Rasul. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi harinya. Ya, waktu pagi hari yang kita kenal Bapak Ibu sekalian, biasanya memulai pagi itu adalah ketika kita bangun tidur. Ya, cuman ternyata waktu pagi hari yang diperkenankan atau diajarkan oleh baginda Rasul adalah dimulai ketika pukul atau sepertiga terakhir di malam hari, ya. Maka dari itu ketika kita sudah mendapatkan doa atau kita pun berdoa seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul, kita memohon keberkahan di waktu subuh, di waktu pagi, maka insya Allah yang hadir di tempat ini adalah bagian daripada orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Berkah itu simpel Bapak Ibu sekalian, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Umurnya mungkin cuma 60 tahun, 40 tahun, ya 30 tahun, tapi kebaikan yang sudah disebarkan sangat banyak sekali, ya gitu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berkumpul dalam 3 lapis-lapis keberkahan ini, semoga Allah berkenan mengumpulkan kembali kita di surganya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, salat beriring salam kita curah limpahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga pun kita yang berada di sini termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari informasi pengajian gerakan subuh berjamaah setiap Sabtu pagi bismillah akan kita mulai kembali, yakni dimulai di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026, okay. Dan ini masih masuk waktu Syawal, ya. Barangkali kemarin kita belum Syawalan, ya. Belum halal bihalal, ya. Ya, belum saling memaafkan, maka saya perwakilan daripada gerakan subuh berjamaah dan panitia yang ada di dalamnya memohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Kita memohon maaf jika selama mengadakan pengajian, ya, gerakan subuh berjamaah bersama dengan para tim-timnya yang ada di dalamnya, memohon maaf jika ada kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang lahir dari perkataan maupun dari prasangka. Kami mohon maaf sedalam-dalamnya dan semoga kita saling memaafkan dan saling mendoakan, yakni semoga diterima amalan-amalan kita selama bulan Ramadan kemarin. Ya. Bapak Ibu yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada doa yang harus kita lantunkan, yang paling utama harus kita lantunkan saat ini adalah doa mohon diterima amalan-amalan kita selama bulan Ramadan. Ya, kalau ada doa yang utama yang harus senantiasa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan kepada Allah adalah doa agar diterima amalan-amalan kita selama bulan Ramadan. Karena ulama terdahulu juga mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan dijadikan sebagai pusatnya waktu, pusatnya perhatian, sehingga 6 bulan setelah bulan Ramadan meminta agar amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan memohon sekali agar dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, maka doanya panjenengan mungkin sudah hafal ya. Rabbana taqabbal minna siyamana wa sujudana wa tilawatana wa ruku'ana wa sadaqatana wa qiyamana ya arhamar rahimin. Atau yang paling simpel pakai bahasa Indonesia pun boleh ya. Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan, siyam kami, puasa kami, tilawah kami, sujud kami, rukuk kami, sedekah kami, qiyamul lail kami. Nama mulai Bu, tidur kami. Tidur berpahala enggak Bu? Berpahala kalau diniatkan mengumpulkan energi ya, bisa jadi amal solih ya. Jadi tidur pun juga ya wis, terimalah, berarti tercakup ke dalam amal solih. Terimalah amal-amal solih kami yang kami lakukan di bulan Ramadan ya. Satu, mohon agar diterima amalan-amalan selama bulan Ramadan. Kemudian doa selanjutnya yang harus kita lantunkan, senantiasa kita lantunkan selain mohon agar diterima amalan-amalan selama bulan Ramadan, yang kedua adalah kita mohon agar mampu diistiqomahkan ya sampai dengan bertemu bulan Ramadan kembali. Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berapa Bu? Ini 4 Bu. Oke. Masih konsentrasi Bu? Ayo main konsentrasi, harusnya seperti itu. Ini berapa Bu? Ini 3 Bu. Nah, bingung Bu? Bingung, ayo ngantuk soalnya. Ini berapa Bu? Ini 1 Bu. Ya. Berapa Bu? 1. Kenapa Mas Yogi 1? Nanti saya jelaskan. Ini berapa Bu? Jawab bareng-bareng. Ini 2 Bu. Ya. Ayo salah kok. Yo. Ini berapa Bu? Ini 3 Bu. Nah. Oke. Sudah bisa Bu? Ada yang sudah tahu tuh, ada yang belum tahu. Men, sing ngerti men. Ya, ini berapa Bu? Ini 4. Betul. Sudah bisa konsentrasi Bu? Ayo wes. Bisa ketawa wis, alhamdulillah iso guyu ya. Ini berapa Bu? Ini 1 ya. Baik. Nanti di akhir pengajian tak ngerti ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita ketahui bersama bahwa Ramadan itu adalah bulan pendidikan bagi kita semua. Maka dari itu, Ramadan itu mempersiapkan kita untuk ketemu dengan 11 bulan Ramadan selanjutnya. 11 bulan di luar bulan Ramadan yang selanjutnya. Maka kalau Ramadannya berhasil, insya Allah 11 bulan selanjutnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka doa kita senantiasa memohon agar diistiqomahkan dalam berbuat baik. Maka doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga termaktub ke dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Panjenengan mungkin sudah hafal. Ikuti setelah saya karena ini juga doa, ini juga ayat Al-Qur'an. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pun hafal Bu? Belum. Sekali lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Rabb kami. Ya Rabb kami. Adab sebelum kita berdoa adalah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lantunkan puji-pujian kepada Allah lewat nama-namanya yang mulia atau langsung menyebut ya Rabb, ya Allah, Allahumma. Ya, cuman khas di dalam ayat ini Rabbana, ya Rabb kami. Janganlah jadikan hati kami, la tuzigh qulubana, jangan jadikanlah hati kami condong ba'da idh hadaitana, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk atau hidayah kepada kami. Wahab lana, dan karuniakan kepada kami min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat atau rahmat dari sisimu. Kalau bahasa Arab memang khas Bapak Ibu sekalian. Ya, santri-santri juga kami ajarin pelan-pelan untuk mengartikan bahasa Arab. Ya, ternyata khas khusus. Kalau kita artikan secara letterlek atau sesuai tekstual gitu ya, maka kadang tidak sesuai artinya. Maka harus kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Wahab lana, dan berikan kepada kami min ladunka. Min ladunka itu artinya dari sisimu. Rahmah, rahmah. Menurut tataran bahasa Indonesia kayak kurang tepat gitu ya. Tapi ternyata memang seperti itulah kaidahnya bahasa Arab. Min ladunka rahmah, atau kita artikan dalam bahasa Indonesia rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Bapak Ibu yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ternyata doanya termaktub ke dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-8. Ya, biasanya taruhnya kalau yang 13 baris berada di bawah, bagian bawah. Ada 2 atau 3 ayat lagi setelahnya. Kalau yang Al-Quran 13 baris atau Usmani. Kemudian doa ini adalah doa yang kemudian senantiasa dilantunkan oleh baginda Rasul ketika beliau meminta untuk diistiqomahkan amalannya. Mari kita tadaburi. Rabbana, wahai Tuhanku, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan. Ba'da idh hadaitana, sesudah atau setelah engkau memberikan hidayah, memberikan kemudahan beramal selama bulan Ramadan kemarin. Setelah bulan Ramadan kemarin mudah sekali bagi kami untuk bangun malam, untuk sahur,
mudah bagi kami untuk menginjakkan kaki kami di masjid, mudah bagi lisan kami untuk berzikir, mudah Engkau mudahkan bagi kami lisan kami untuk tilawah Al-Quran, menjaga lisan agar tidak berkata yang sia-sia, menghibah, namimah dan lain sebagainya. Mohonlah ya Allah. Ya, Allah sangat suka sekali ketika kita memohon dengan kata-kata yang lembut dan memohon dengan merendahkan diri. Merendahkan diri hanya boleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana, ya Tuhan kami, mbok tulung. Gitu ya kira-kira. Kalau ada orang minta kepada kita, mintanya dengan perasaan yang koyok melas gitu, kasihan banget, nek radiwei koyone piye gitu ya. Itu pasti hati kita akan luluh, otomatis akan memberi. Begitupun kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memohon, rendahkan hati, rendahkan diri, bahwa memang Allah lah yang patut untuk diseperti itu kan. Ya, Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana, mbok tulung ya Allah. Versi tadabur saya ini. Mbok tulung ya Allah, mbok jangan condongkan hati kami kepada kesesatan ya Allah. Kan kami kemarin baru melewati Ramadan dengan baik. Engkau berikan hidayah kepada kami ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, kemudahan untuk beramal solih kemarin ya Allah. Mbok tolong ya Allah, jangan condongkan kami kembali untuk atau condong kepada keburukan, kemaksiatan, kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah kemarin Engkau mudahkan kami beramal solih. Ya, kemudian wahab lana, dan kita memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala min ladunka rahmah, rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon rahmat Allah, yang mana rahmat ini sangat-sangat kita butuhkan. Dan kelak ketika manusia berhasil memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak akan mampu menggunakan amal solih yang ia lakukan semasa hidup di dunia. Saya ulangi sekali lagi, rahmat Allah ini senantiasa dibutuhkan manusia. Dan kelak ketika manusia berhasil masuk surganya Allah, itu bukan semata-mata karena amalan-amalannya di dunia. Ya, jadi seolah ingin menyiratkan kepada kita bahwa jangan pernah sombong dengan amalan-amalan kita. Meskipun sudah beramal solih yang banyak, ingat bahwa masuk surga itu tiketnya tidak semurah dengan atau dibandingkan dengan amal solih kita. Tapi yang paling kita butuhkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian innaka antal wahhab. Terakhir, awal kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji baginda Rasul ya dalam doa itu ya. Kemudian memohon permintaan kita, kemudian yang terakhir kita puji kembali Allah, innaka antal wahhab, bahwa karena sesungguhnya Engkaulah wahai Allah yang maha pemberi karunia. Ini yang sangat-sangat kita butuhkan ketika kita sedang berada di titik yang paling rendah, sulit untuk beramal. Puji Allah dengan innaka antal wahhab, Engkaulah yang memampukan kami, Engkau pemberi karunia ya Allah. Beri kami karunia untuk bangkit dari keterpurukan. Kenapa seperti itu? Karena layaknya iman yang suka naik turun, amal solih Bapak Ibu sekalian juga naik turun. Seperti sabda baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, inna likulli amalin syirratun, sesungguhnya sesuatu amal itu ada semangatnya, walikulli syirratin
fatratun, dan setiap masa semangat itu ada masa fatrah atau kita kenal dengan futur, masa turun atau masa lesu. Nah, yang menarik kata baginda Rasul, famangkanat syirratuhu ala sunnati, barang siapa yang masa semangatnya, kebalik ini, wa mangkana fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang masa-masa lesunya tetap berpegang teguh kepada sunnahku, dilakukan sunnahnya meskipun hanya sedikit, hanya sebentar, faqad aflaha, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang menang. Ya, famangkanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka, barang siapa yang masa futurnya tidak dibersamai dengan sunnahnya Rasul, maka halaka, dia termasuk orang-orang yang hancur, orang-orang yang binasa atau orang yang kalah. Maka Bapak Ibu yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu, kita mohon doa untuk diterima amalan kita. Dua, kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan untuk beramal. Setelah kita melewati masa-masa hidayah atau masa-masa mudahnya kita beramal kemarin, maka kita minta agar di luar bulan Ramadan dimampukan untuk tetap melakukan amal sholih. Kemudian apa doa yang diajarkan baginda Rasul selain yang ada di dalam Al-Quran? Ada, yakni doa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya, wahai Ummu Salamah, Ummul Mukminin, apa doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berada di sisimu? Ummu Salamah menjawab, beliau sering membaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini panjenengan pasti hafal, ya. Nah, Bu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Bapak Ibu yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika Mu'az bin Jabal mendengar kalimat ini, beliau mengaitkan dengan ayat yang tadi kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ternyata sesuai. Baginda Rasul pun meminta kepada Allah agar hatinya yang suka berbolak-balik tersebut tsabbit qalbi ala dini. Ya, benar bahwa saya pun merasakan bahwa hati itu suka berbolak-balik. Ya, kadang kita begitu cinta dengan kebaikan, tapi kadang juga nggak suka dengan kebaikan. Ya, kadang kita membenci kemaksiatan, tapi kadang juga kemaksiatan terasa masuk logika. Ya, itu tandanya atau itu tanda bahwa hati kita suka berbolak-balik. Makanya kita bergantung untuk senantiasa berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Rabb yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami, tetapkan hatiku di atas syariat agamamu. Maka kemudian kita dapat merumuskan, ya, kalau kita ingin merubah diri untuk menjadi lebih baik, maka kita perlu berdoa atau mempertahankan kebaikan kita senantiasa istiqomah, ya, selama 11 bulan setelah bulan Ramadan. Maka kita perlu merubah, ada hal yang perlu kita rubah secara perlahan. 3 hal yang perlu kita rubah atau 3 hal untuk memulai perubahan. Ya, perubahan yang pertama yakni dimulai dari 3M. Saya sering mengatakan 3M ini adalah jargon sebenarnya ada di pondok saya. Ya,
Nanti santri boleh menulis ini dari sebuah karya. 3M untuk memulai perubahan. M yang pertama, memulai dari diri sendiri. M yang kedua, memulai dari hal yang paling kecil, paling sederhana. M yang ketiga, memulai dari sekarang. Ya, M yang pertama, memulai dari diri sendiri. Ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri, tidak perlu nunggu kesempatan orang lain ngajak kepada kebaikan. Oke. Jangan nunggu orang lain ngajak kebaikan. Kita lihat itu baik, lakukan. Oke. Di Masjid Baitul Faizin wonten pengajian Mar'atus Sholihah, mangkat. Ndak nunggu diajak orang lain. Malam Rebo wonten pengajian bapak-bapak, mangkat. Karena kita tahu itu baik. Nggih. Di Masjid Baitul Faizin wonten masak-masak teng dapur, mangkat. Ora saged mangkat nyumbang tenaga, nyumbang dana. Nggih, ndak saged nyumbang dana, nyumbang doa. Ndak sanggup nyambung ndak sambut, mboten saged nyumbang dana, doa, usaha, setidaknya jangan dibenci ya, tapi disukai. Insya Allah ketika kita menyukai kebaikan ya, condongkan hati kepada kebaikan, lama-lama kita akan tertarik juga kepada kebaikan. Oke, Sabtu pagi kita tahu ada kebaikan di dalamnya, pengajian gerakan subuh berjamaah, datang, ndak nunggu diajak orang lain. Oke, ndak nunggu diopya ya. Satu, memulai dari diri sendiri. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Ketika kita berupaya atau mengizinkan diri kita untuk berubah, maka Allah akan merubah orang lain untuk diri kita, insya Allah. Kemudian yang kedua, memulai dari hal yang paling kecil. Bapak Ibu sekalian yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah remehkan hal yang paling kecil. Kami baru baca buku karya James Clear, Atomic Habits ya. Jadi dalam buku tersebut diceritakan ada sebuah klub sepeda asalnya Inggris, sudah 15 tahun tidak pernah mendapatkan gelar juara. Tapi di tahun 2003 merekrut seorang pelatih, kemudian dibenahi, beliau hanya memperbaiki dari klub sepeda tersebut 1%. Padahal klub sepeda tersebut saking elek niku, ada brand sepeda yang nggak mau jual sama klub tersebut gara-gara takut kena judgement atau takut kena imbas daripada mereka yang nggak pernah juara sama sekali, saking jeleknya sampai kayak gitu ya. Kemudian beliau membuat satu perubahan kecil setiap hari di dalam klub sepeda tersebut. Klub sepeda tersebut dikasih hanya sederhana, para atlet sepeda diajarin cuci tangan yang benar. Biar apa? Biar ndak terkena influenza menyebabkan performanya turun. Itu. Kemudian mencari vitamin terbaik. Kemudian menyeting saddle sepeda yang nyaman. Menyeting pakaian bersepeda yang nyaman, yang aerodinamis, dipakai nyaman untuk bersepeda. Dia nyari lintasan latihan setiap hari, dia perbaiki hanya 1% kebaikan. Dan ternyata 8 tahun setelahnya klub tersebut ikut Tour de France yang jadi balap sepeda bergengsi saat itu, ambil 8 gelar sekaligus. Maka dari itu Bapak Ibu yang baik Allah Subhanahu wa taala, hal sederhana, hal yang paling kecil bisa kita mulai.
Mulai hanya dari sekedar berniat, ya Allah hari ini aku niat sodakoh infak segini, ya Allah aku niat mau berangkat ke masjid lebih awal, ya Allah aku berniat ini. Yang penting niat yang paling kecil, paling sederhana. 3, mulai dari sekarang, ya. Kita tahu, kita paham kalau setan suka membuat kita menunda, bener nggak Bu? Ya, ibu-ibu sering dengar itu ya Bu ya. Apa doanya Bu biar kita tidak menunda? Allahumma paksain, ya. Kenapa harus memulai dari sekarang? Ya, karena setan suka membuat manusia menunda. Ya, pasti setan gak akan katakan bahwa gak usah sholat, gak usah sodako. Setan akan mengatakan nanti saja sodakohnya, nanti saja sholatnya. Itu pasti yang dikatakan oleh setan, karena setan gak menggoda untuk tidak melakukan amal solih, tapi menggodanya adalah dengan penundaan. Oke, itu 3 hal kalau kita ingin berubah lebih baik, memperbaiki 11 bulan kita ke depan, ya. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, dan mulai dari sekarang, ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saya bongkar rahasianya nggih. Ini berapa? 2, ini 4, ini 3, ini 5, ini 2, ini 3. Baik, rahasianya ibu-ibu sekalian nantikan besok di pengajian Ma'ratus Sholihah. Ya. Ya, oke. Ini semuanya Ma'ratus Sholihah datang nggak? Nggak ya? Oke, besok nek tak buka panjenengan meneng aja ya, diem ya. Oke. Rahasianya gini, lihat yang ditekuk. Yang ditekuk berapa? 2 toh. Ini 3 toh. Kalau sisanya kan ini 5 nih. Ya, kalau ditekuk, kalau ada 4 berarti yang ditekuk 1. Kalau yang ditekuk 3, yang ditekuk yang berdiri 3 berarti yang ditekuk 2. Lihat yang ditekuk, jangan lihat yang di sini, ya. Gitu. Ini menandakan Bapak Ibu sekalian, yang ditekuk itu tidak selalu kelihatan, tapi berpengaruh enggak? Berpengaruh. Sama amal solih panjenengan itu sembunyikan, ada hal yang disembunyikan biar tidak terlalu kelihatan orang lain. Sembunyikan bahwa kita pernah sodakoh segini, sembunyikan kalau kita sholatnya tahajud, ya, tertib, ya, tidak pernah ini, tidak pernah lewat, ya. Sembunyikan, ada hal yang perlu disembunyikan, ada hal yang perlu ditampakkan, ya. Jangan disembunyikan semua juga, ya. Jangan semua disembunyikan, harus ada yang ditampakkan, ya. Ada amal-amal yang boleh ditampakkan. Sedekah itu boleh tampak, ada boleh yang disembunyikan, ya. Sholat jamaah harus ditampakkan orang lain, ya. Ada juga sholat yang boleh disembunyikan, ya. Gitu. Sebagian sisakan sembunyikan, selebihnya ada yang ditampakkan, ya. Itu sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa di Sabtu-Sabtu selanjutnya, ya. Kita sudah memulai kebaikan ini, semoga ini jadi jalan bagi kita untuk menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semoga bertambah banyak kebaikan, tambah banyak orangnya, ya. Kalaupun tidak tambah banyak orangnya, setidaknya pemahaman tentang agama kita jadi semakin dalam, semakin kuat keimanan kita. Apalagi kita sekarang berada di zaman yang entah berantah, tidak jelas gitu ya. Perang belum selesai, meskipun ini sudah ada gencatan senjata selama 15 hari antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, tapi belum begitu jelas, ya. Gitu. Maka dari itu kita yang ada di sini berdoa semoga tidak terkena dampaknya, ya. Meskipun tidak terkena dampaknya langsung gitu ya, tapi juga kena Bu ya. Beberapa barang sekarang udah naik, minyak goreng naik, plastik naik, telur tapi turun telur Bu. Nggih, turun telur turun ya.
Kok ngerti Mas Yogi? Ya, kene biasanya blonjo nggo santri ngerti. Ya. Oke, gitu Ibu sekalian yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.